Terkadang ada fase dalam hidup seseorang ketika ia berhenti berusaha terlihat benar di mata semua orang. Bukan karena ia kehilangan prinsip, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa hidup bukan ruang sidang yang menuntut pembelaan tanpa henti. Ia memilih bertumbuh, bukan berdebat. Di fase ini, ia tidak lagi sibuk meluruskan persepsi orang buat dia. Ia membiarkan orang percaya pada apa yang ingin mereka percayai, sambil tetap berjalan dengan nilai yang ia yakini. Keputusannya bukan bentuk menyerah, melainkan bentuk kedewasaan yang tidak lagi haus validasi. Ia belajar bahwa pemahaman sejati tidak lahir dari penjelasan panjang, tetapi dari konsistensi sikap. Orang yang ingin mengenalnya akan melihat, bukan sekedar mendengar. Dan yang tak ingin memahami, akan tetap salah paham meski diberi 1000 penjelasan. Sehingga perlahan fokusnya berpindah. Dari ingin dimengerti, menjadi ingin tenang. Dari ingin diterima menjadi ingin jujur pada diri sendiri. Perubahan ini sunyi, tapi sangat menentukan arah hidupnya. Ia mulai memilih percakapan yang memberi energi, bukan yang menguras energinya. Mulai menghargai hubungan yang tidak menuntut pembuktian, dan melepaskan yang selalu meminta penyesuaian sepihak. Ada kelegaan ketika seseorang berhenti menjadikan respons orang lain sebagai tolak ukur harga dirinya. Ia sadar bahwa nilai dirinya tidak naik turun mengikuti opini yang berubah-ubah. Ia tidak lagi bereaksi terhadap setiap kesalahpahaman. Tidak semua hal perlu dikoreksi. Dan tidak semua orang perlu diyakinkan. Sebagian cukup dilewatkan tanpa dendam dan tanpa penjelasan. Bertumbuh juga berarti berani kehilangan. Kehilangan citra, kehilangan peran, bahkan kehilangan orang-orang yang hanya menyukai versi dirinya yang selalu bisa disesuaikan. Kehilangan ini biasanya menyakitkan, tapi sangat jujur. Di titik tertentu, ia mulai merasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya berkurang, tetapi karena ia berhenti menambah beban dengan terus membela diri. Hidupnya tidak lagi terasa seperti panggung, melainkan rumah. Ia tetap berbicara, ia tetap tertawa, dan juga tetap berelasi. Tapi kini dengan batas yang jelas. Bukan berbicara soal tembok, melainkan pagar yang menjaga ruang pribadinya tetap sehat. Dan mungkin kedewasaan bukan tentang seberapa sering kita bicara atau seberapa sering kita diam, tetapi tentang seberapa jujur kita hidup. Ketika seseorang berhenti hidup untuk dipahami dan mulai hidup untuk menjadi utuh. Ada masa ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya terlalu lama dihabiskan untuk menjelaskan dirinya. Menjelaskan niat, menjelaskan sikap, menjelaskan pilihan. Seolah-olah setiap langkah harus disertai alasan agar pantas diterima. Padahal, tidak semua orang benar-benar ingin mengerti. Sebagian mungkin hanya ingin merasa benar. Kesadaran itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, dari lelah yang sangat menumpuk, dari kecewa yang berulang, dari perasaan bahwa seberapapun usaha yang dilakukan, tetap ada
yang memilih tidak memahami. Dan dari situ ia belajar bahwa penjelasan tidak selalu menghasilkan kedamaian. Pelan-pelan ia mulai memahami bahwa hidup bukan soal membuktikan siapa dirinya, melainkan soal menjaga siapa dirinya agar tidak hilang di tengah tuntutan. Ada perbedaan besar antara memperjuangkan nilai dan mengorbankan diri demi pengakuan. Perlahan, ia berhenti merasa bersalah ketika dirinya yang dipilih. Dia sudah tidak lagi menyalahkan pilihan ketika pilihannya jatuh kepada dirinya sendiri. Bukan karena menjadi egois, tetapi karena sadar bahwa terus mengalah bukanlah bentuk kebaikan jika itu menghancurkan batin. Dan ia belajar bahwa menjaga diri juga mungkin itu adalah bentuk tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan di fase ini, ia tidak menjadi dingin. Justru ia menjadi lebih jernih. Ia tetap peduli, ia tetap hadir, tetapi tidak lagi larut. Bahkan ia tahu kapan ia harus memberi dan kapan berhenti agar tidak habis. Ia mulai menyaring reaksi, menyaring relasi, menyaring semua hal. Bukan berdasarkan seberapa lama kenal, tetapi seberapa sehat dampaknya. Ia belajar bahwa kedekatan tanpa rasa aman hanya akan melahirkan luka yang berulang. Bertumbuh juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan ikut berkembang bersamanya. Ada yang tertinggal, ada yang pergi mungkin, ada yang hanya nyaman dengan versi lamanya. Dan itu sangat menyakitkan, karena kehilangan tidak selalu datang dalam bentuk perpisahan yang jelas. Ia belajar melepaskan tanpa harus membenci, melepaskan ekspektasi, melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti, melepaskan harapan bahwa semua orang akan berubah bersamanya. Di titik tertentu, ia berhenti bertanya, kenapa ya mereka begitu? Dan ia mulai bertanya, apa yang aku butuhkan agar aku tetap utuh? Pertanyaan itu akhirnya mengubah arah hidupnya. Ia tidak lagi menyesuaikan diri sampai lupa batas. Ia mulai menetapkan garis yang sangat jelas untuk hidupnya. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk melindungi ruang batinnya. Ia tahu bahwa tanpa batas, empati bisa berubah menjadi luka. Ia belajar bahwa ketenangan tidak datang dari persetujuan orang lain, tetapi dari keberanian untuk hidup selaras dengan nilai sendiri. Dan keberanian itu seringkali sunyi, tidak dirayakan, bahkan disalahpahami. Ada hari-hari ketika rindu versi dirinya yang dulu, yang lebih mudah percaya, lebih cepat memberi, lebih sering memaklumi. Namun ia tahu, versi itu lahir dari ketidaktahuan, bukan dari kebijaksanaan. Kini ia tidak lagi terburu-buru menjelaskan. Ia memilih hadir dengan konsistensi. Ia percaya bahwa waktu akan mengungkapkan apa yang kata-kata tidak mampu jelaskan. Ia justru belajar bahwa bertumbuh tidak selalu berarti menjadi lebih kuat setiap hari.
Kadang justru bertumbuh berarti mengakui lelah, mengakui bahwa kita punya batas, dan tidak memaksakan diri untuk selalu tampak baik-baik saja. Ia tidak lagi takut dianggap berubah, karena ia tahu perubahan adalah tanda bahwa ia hidup. Juga adalah tanda bahwa ia belajar, dan tidak terjebak dalam pola lama yang menyakitkan. Ia menerima bahwa sebagian orang akan mengenangnya sebagai yang dulu, bukan yang sekarang. Dan itu tidak apa-apa. Setiap orang punya versinya sendiri tentang kita, dan kita tidak wajib memperbaiki semuanya. Di balik semua itu ada kedamaian yang perlahan tumbuh, kedamaian yang tidak bising, kedamaian yang tidak pamer, tetapi kedamaian yang stabil. Kedamaian karena ia tidak lagi berperang dengan persepsi orang lain. Ia mulai menikmati hidup tanpa banyak pembelaan, tanpa merasa perlu membuktikan niat baiknya, tanpa harus selalu bisa dipahami. Dan mungkin inilah bentuk kedewasaan yang paling jujur. Ketika seseorang berhenti hidup untuk dimengerti dan mulai hidup untuk menghormati dirinya sendiri. Dalam hal ini dengan batas, dengan kesadaran, dan dengan keberanian untuk tetap bertumbuh, meski tidak semua orang ikut berjalan bersamanya. Dan pada akhirnya, kedewasaan bukan tentang siapa yang paling keras bertahan, tetapi siapa yang paling berani memilih dirinya tanpa merasa bersalah. Tentang tahu kapan memberi dan kapan berhenti agar tidak kehilangan diri sendiri. Bukan semua hal harus dimenangkan. Bukan semua orang harus diyakinkan. Tidak semua luka butuh penjelasan. Ada titik di hidup ini di mana kita berhenti meminta dipahami. Aku cukup dan aku berhak dijaga.